teman-teman, kita akan memulai untuk ibadah hari ini. Tapi sebelumnya dengarkan peraturan ibadah kita dulu ya. Peraturan pertama, sebelum memulai ibadah, teman-teman harus sudah mandi dan berpakaian yang rapi. Peraturan kedua, selama ibadah tidak boleh makan, ngobrol, dan bermain. Peraturan ketiga, memuji dan menyembah Tuhan serta mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh. Sebelum memulai ibadah, mari kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Pimpin ibadah kami ya Tuhan dari awal sampai akhir. Ajar kami untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Yuk sama-sama kita mau bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, Tuhanlah sukacitaku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam pam pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Sorakan haleluya. Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk menyembah Tuhan. Yuk adik-adik, kita siapkan hati kita siapkan sikap kita untuk datang menyembah Tuhan. Kita mau bilang sama Tuhan bahwa setiap hari kita mau terus mengasihi Tuhan. Setiap hari kita mau dibentuk sama Tuhan. Day by day, I'm learning to love you. Day by day, I'm learning to serve you. You take my hand, you'll never walk away. As you change my heart, day
sekali lagi kita mau angkat pujian ini, kita mau lebih sungguh nyanyikan pujian ini bersama-sama. Day by day, learning to love you. Day by day, I'm learning to serve you. You take my hand, you never walk away. As you change my heart. Day by day, I'm learning to love you. Day by day, I'm learning to serve you. You take my hand, you never walk away. As you change my heart. Day by day, day by day, day by day. Hallelujah, we worship you. Mari adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk hari ini. Kalau kami boleh memuji, kami boleh menyembah Tuhan. Biar segala pujian kami, segala penyembahan kami hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau sebentar kami mau dengarkan firman Tuhan, ajar kami untuk duduk diam mendengarkan firman Tuhan, agar firman itu dapat bertumbuh berbuah dan kami bisa lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu ini semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan, amin. Suatu hari, ada dua orang sahabat bernama Sherlyn dan Audi. Mereka berdua sudah bersahabat sejak kecil dan selalu bersekolah di sekolah yang sama, bahkan selalu berada di kelas yang sama. Suatu ketika, Sherlyn dan Audi sedang berlatih di taman bermain untuk persiapan mengikuti perlombaan lari maraton minggu depan. Sherlyn, mulai hari ini kita harus berlatih sungguh-sungguh supaya kita bisa menang di lomba lari maraton minggu depan. Tapi Audi, kamu kan tahu sendiri, aku paling nggak bisa nih kalau disuruh olahraga kayak gini. Kamu tenang aja, Sher. Hari ini aku akan ngajarin kamu dan kasih tau kamu tips-tips supaya kamu bisa lari dengan cepat dan konsisten. Wah, beneran Audi? Wah, asik, aku diajarin sama yang paling jago olahraga nih di sekolah. Bisa aja kamu, Sher. Audi pun tidak ragu-ragu untuk mengajari Sherlyn. Dia mau membantu dan mendukung sahabatnya agar bisa memberikan yang terbaik untuk perlombaan lari maraton. Setelah mereka selesai berlatih, Wah, Audi, nggak berasa nih, udah 2 jam loh kita latihan. Iya, Capek banget. Makasih Audi, kamu udah ajarin aku tips-tips untuk olahraga. tentu dong, Sher. Pasti aku akan bantu kamu. Besok kita harus latihan lagi, Sher, supaya stamina dan tenaga kita bisa terus terjaga. Oke, siap. Oh iya, aku baru ingat. Besok kita ada ujian matematika ya? Oh iya, aduh, aku baru ingat lagi. Aku nggak ngerti lagi sama materi ujian besok. Gak apa-apa Audi, sekarang gantian. Kamu tenang aja. Kita ke rumahku yuk. Kita belajar bareng. Nanti aku bakal ajarin kamu sampai ngerti. Wah, ide bagus tuh, Sher. Boleh banget. Makasih ya, Sher. Oke. Sherlyn dan Audi pun akhirnya bersiap-siap untuk pulang dan belajar bersama. Mereka berdua selalu menolong dan mendukung satu sama lain di saat suka maupun duka. Ketika Sherlyn kesulitan, Audi tidak ragu-ragu untuk menolong. Begitupun sebaliknya, ketika Audi kesulitan, Sherlyn selalu siap untuk membantu. Shalom adik-adik. Yuk sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau memperkatakan ayat hafalan. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Yuk kita mau ulang ayat hafalannya sekali lagi. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Wah, adik-adiknya udah mulai bisa nih. Yuk adik-adik kita mau sama-sama bangkit berdiri dan kita mau perkatakannya dengan lebih keras lagi.
Ayat hafalannya diambil dari Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Wah, adik-adiknya udah pinter-pinter banget nih. Nah, adik-adik, yuk sekarang kita mau duduk manis dan mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik. Tadi kita sudah lihat ya persahabatan Sherlyn dan Audi, di mana mereka saling melengkapi, mendukung, dan membantu satu sama lain. Nah, di Alkitab juga ada loh cerita tentang persahabatan adik-adik, seperti persahabatan Daud dan Yonatan. Siapa sih Daud dan Yonatan itu adik-adik? Daud adalah seorang gembala dari rakyat biasa dan hidupnya sangat sederhana. Sedangkan Yonatan anak seorang raja dari kaum bangsawan dan hidupnya sangat kaya. Dan mereka juga memiliki perbedaan usia yang jauh loh adik-adik. Wah, banyak ya perbedaan hidup Daud dan Yonatan adik-adik. Walaupun hidup mereka berbeda, hal itu tidak menghalangi persahabatan Daud dan Yonatan. Oh iya adik-adik, Daud dan Yonatan memiliki persamaan juga loh. Mereka sama-sama saling mengasihi Tuhan dan bersungguh-sungguh menjalin persahabatan di dalam Tuhan. Dalam kitab 1 Samuel 18 ayat 4 dikatakan, Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Tahukah adik-adik, jubah seorang pangeran adalah lambang kehormatan dan kedudukan, serta baju perang dan perlengkapan yang diberikan Yonatan kepada Daud menunjukkan bahwa Yonatan siap mendukung Daud sepenuhnya. Wah, Yonatan hebat ya adik-adik. Yonatan dianggap sebagai teladan kesetiaan akan kebenaran dan sosok sahabat yang sejati hingga pada saat ini loh adik-adik. Karena karakternya yang setia pada kebenaran dan persahabatannya yang sangat dekat dengan Daud. 2 minggu lalu kita sudah lihat ya adik-adik bukti ikatan janji antara Daud dan Yonatan. Walaupun Yonatan sudah tidak ada lagi, tetapi Daud masih mengingat perjanjiannya dengan Yonatan. Daud masih berusaha mencari keturunan dari Yonatan yang masih hidup. Nah, adik-adik masih ingat gak nama anak dari Yonatan? Mephibosheth. Yap, betul sekali, Mephibosheth. Daud memperlakukan Mephibosheth dengan sangat baik. Daud menghormati perjanjiannya dengan Yonatan sebagai satu perjanjian yang diikat di hadapan Allah. Wah, keren sekali ya persahabatan Daud dan Yonatan. Kira-kira adik-adik tahu gak bagaimana menjadi seorang sahabat sejati? Poin yang pertama adalah tulus. Hati yang tulus dapat menciptakan persahabatan loh adik-adik. Misalnya nih, adik-adik melihat teman adik-adik tidak membawa makanan. Lalu adik-adik mau membagikan makanan adik-adik kepada teman tersebut tanpa mengharapkan makanan adik-adik diganti. Itu bukti hati yang tulus. Poin yang kedua, setia. Seorang sahabat harus ada di saat suka dan duka. Tidak hanya di saat senang saja ya adik-adik. Di saat susah pun kita harus tetap ada di sampingnya. Contohnya, sahabat adik-adik dituduh mencuri dan dijauhi oleh teman-teman yang lain. Sebagai sahabat, kita harus ada tetap di sampingnya dan tidak meninggalkannya. Sama seperti Daud yang dituduh oleh ayahnya Yonatan. Tetapi Yonatan tetap setia bersahabat dengan Daud. Poin yang ketiga adalah memberi dukungan. Seorang sahabat akan selalu membantu kita melewati setiap masa-masa hidup kita, di mana kita saling menguatkan, menyemangati, dan menyayangi Tuhan bersama-sama. Poin yang keempat adalah melakukan kebenaran. Sebagai seorang sahabat, kita harus berani mengingatkan sahabat kita apabila berbuat salah, bukan mendukung perbuatannya yang salah ya adik-adik. Contohnya, adik-adik melihat sahabat adik-adik menyontek saat ulangan. Adik-adik harus berani mengatakan menyontek itu dosa dan tidak baik untuk dilakukan. Nah, adik-adik selalu ingat ya, untuk menjadi sahabat yang baik, kita harus memiliki hati yang tulus, setia, mendukung satu sama lain, dan melakukan kebenaran. Nah, firman Tuhan sudah selesai. Mari kita berdoa adik-adik. Bapak yang baik, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Kami boleh belajar untuk menjadi bagaimana seorang sahabat yang baik.
Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu selalu menyertai kami dan membimbing kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, saatnya kita Bible Quiz. Adik-adik pasti sudah mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh kan? Sekarang kakak akan membacakan kuisnya. Kita akan mulai dari kelompok pertama, toddler Little Blessing sampai dengan sekolah minggu kelas kecil. Dari playgroup sampai dengan kelas 1 SD. Sudah siap adik-adik? Soal pertama. Judul firman Tuhan hari ini adalah A. Persahabatan, B. Persaudaraan. Jawaban yang benar adalah A. Persahabatan. Soal nomor 2. Daud memiliki sahabat yang bernama A. Yonatan, B. Saul. Jawaban yang benar adalah A. Yonatan. Soal nomor 3. Yonatan memberi hadiah kepada Daud berupa A. Kuda, B. Baju perang. Jawaban yang benar adalah B. Baju perang. Sekarang kakak mau membacakan untuk soal kelompok 2 untuk sekolah minggu kelas besar dari 2 SD sampai dengan 6 SD. Sudah siap adik-adik? Soal pertama. Apa saja barang milik Yonatan yang diberikan kepada Daud? A. Baju, sepatu, pedang, ikat pinggang. B. Baju perang, pedang, panah, ikat pinggang. C. Jaket, sepatu, pedang, panah. Jawaban yang benar adalah B. Baju perang, pedang, panah, ikat pinggang. Soal nomor 2. Seorang sahabat mau hadir buat kita bukan hanya di saat senang, tetapi juga dalam masalah. Artinya, A. Menjunjung kebenaran, B. Tulus, C. Setia. Jawaban yang benar adalah C. Setia. Soal nomor 3. Apa kesamaan antara Daud dan Yonatan? A. Daud dan Yonatan menyukai makanan yang sama. B. Daud dan Yonatan sama-sama mengasihi Tuhan. C. Daud dan Yonatan sama-sama anak raja. Jawaban yang benar adalah B. Daud dan Yonatan sama-sama mengasihi Tuhan. Soal nomor 4. Berikut ini yang bukan cara menjadi seorang sahabat sejati adalah A. Tulus dan setia, B. Memberi dukungan, C. Membela yang salah. Jawaban yang benar adalah C. Membela yang salah. Soal nomor 5. Ayat hafalan hari ini dari Amsal 17 ayat 17. Seorang menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang ... dalam kesukaran. A. Kakak sahabat, B. Sahabat teman, C. Sahabat saudara. Jawaban yang benar adalah C. Sahabat saudara. Wah, gimana adik-adik? Bisa semua kan menjawab kuisnya? Sekian dulu Bible Quiz kita hari ini adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bagi adik-adik dan papa mama yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi nomor berikut ini. Shalom teman-teman, ibadah hari ini sudah selesai ya. Sekarang kita berdoa dulu yuk. Yuk kita lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas ibadah hari ini. Tuhan, terima kasih atas bangsa Indonesia. Tuhan, berkatin Indonesia agar Indonesia terbebas dari COVID-19 dan krisis ekonomi. Agar penuaian jiwa terjadi di Indonesia. Tuhan, kami berdoa untuk para tim medis supaya mereka bisa dikuatkan, dilindungi, disertai, dan diberi hikmat untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Dan kami juga berdoa untuk
teman-teman kami yang sakit supaya mereka bisa disembuhkan dengan bilur-bilur kesembuhan dan mukjizat-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dan jajaran menteri agar mereka bisa memimpin bangsa dengan baik. Kami juga berdoa untuk Pendeta Insinyur Niko Nugroho dan Pendeta Dr. Janto Simko Putra agar mereka sehat dan bisa lebih dipakai Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom adik-adik, kakak percaya kita semua telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar kita semua bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman Tuhan, tetapi kita semua bisa menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk mendapatkan berkat yang datangnya daripada Tuhan Yesus. Kita angkat kedua tangan kita. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan telah diberkati oleh Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.